Selamat pagi, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, OMK, dan adik-adik sekalian. Pagi ini marilah kita mengikuti renungan dari Pak Kris Nugroho, Seksi Katekese Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari. Renungan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Menjadi orang benar di hadapan Allah. Dahulu para malaikat yang memberontak terhadap Allah berperang melawan para malaikat yang taat kepada Allah. Singkat cerita, para malaikat yang tidak taat kepada Allah di bawah pimpinan Lucifer dikalahkan oleh para malaikat yang ada di pihak Allah dengan pimpinan Mikael. Tetapi Allah tetap membiarkan para malaikat pemberontak ini untuk hidup hingga sekarang. Mereka kerjanya menggoda manusia agar melawan Allah. Sampai akhir zaman nanti, para malaikat pemberontak ini, atau yang lebih populer disebut setan-setan, akan terus merebut kuasa dengan Allah atas jiwa-jiwa manusia. Mereka berjuang agar semakin banyak jiwa yang menjauhi Allah. Kita sering bertanya pada Tuhan atau diri sendiri, mengapa terkadang orang jahat malah hidupnya enak dan berumur panjang, dan justru orang baik terkadang mendapat musibah dan berumur singkat. Sulit kita mengerti. Itulah yang terjadi dalam perumpamaan Yesus hari ini tentang pohon ilalang yang hidup bersama-sama dengan pohon gandum. Penebar benih gandum ialah Yesus sendiri, dan penebar benih ilalang adalah iblis. Para hamba atau malaikat sudah minta izin kepada pemilik ladang untuk mencabut pohon lalang itu agar ia tidak mengganggu pohon gandum, namun tidak diberi izin. Alasannya ialah agar tidak ada pohon gandum yang ikut tercabut. Bila saatnya panen, biar pekerja memisahkan ilalang dari gandum dan membakarnya. Demikian juga persis yang terjadi dalam hidup kita ini. Hati kita yang telah ditaburi dengan sabda-sabda Yesus akan terus diganggu oleh iblis atau setan agar kita tidak merenungkannya dan meresapkan sabda-sabda Yesus itu dalam hati kita dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pohon ilalang yang mirip dengan pohon gandum, demikian juga iblis atau setan bisa menyerupai malaikat sehingga tidak mudah kita untuk mengenali dan membedakannya. Namun Allah membiarkan hal ini selama kita masih hidup. Allah hanya ingin agar kita tidak saja mendengar sabda-sabdanya setiap saat, tetapi juga merenungkan dan melaksanakannya yang pada akhirnya agar berbuah dalam tindakan-tindakan kasih kepada sesama. Marilah kita tetap terus tekun dan usaha menjaga iman kita dan senantiasa berjaga-jaga dengan berdoa agar tidak sampai pada pencobaan hingga akhir hidup kita. Dengan demikian, hidup kita akan selalu dibenarkan Allah dan bercahaya bagai matahari hingga mampu menerangi orang-orang yang hidupnya terpengaruh oleh iblis. Sekian renungan dari Pak Kris. Semoga kita dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.